Welcome to my channel at Dr. Maths. Oke, nggak kerasa ini sudah mau akhir-akhir lebaran. Sorry, akhir Ramadan maksudnya. Dan video sekarang sudah masuk ke video keberapa ya? Nanti coba cek ya, dari sebelumnya. Video ke-20 nggak salah ya, 19 ya. Dan di minggu ini adalah minggu tentang syukur. Jadi saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, yang teman-teman mungkin baru lihat video ini, jangan lupa cek dulu di video yang sebelumnya dari video ke-1, ini dalam 30 days self healing program. Jadi ini adalah video khusus yang dibuat dalam bulan Ramadan selama 30 hari, dan tenang saja, sesuai janji saya walaupun sudah lebaran, karena saya ada beberapa yang bolong-bolong, ini akan saya tuntaskan sampai di 30 hari, karena programnya seperti itu. Yang belum pernah kenalan, perkenalkan saya adalah dengan Dr. Maths, saya adalah dokter kecantikan, owner dari Dr. Maths Clinic for Men Skincare. Yang saya sebenarnya dokter anti-aging bergerak. Lah, kok ngobrol tentang mental health? Nah, di sesi ini memang khusus. Karena memang sesi ini saya buat sebenarnya untuk diri saya sendiri. Karena sekarang saya lagi belajar tentang 30 days self-purifikasi dari coach saya, namanya Coach Alguska. Sama juga untuk beberapa pasien-pasien saya yang memang ternyata ketika menemukan 80% case dengan beauty case yang saya temukan dalam anti-aging, itu banyak terhadap mental health. Itu yang menyebabkan kenapa orang lebih cepat menuaan, kenapa orang lebih cepat gemuk, kenapa orang sering jerawatan. Kasus semua adalah bermula dari mental health. Bermula dari self-love yang bermasalah. Karena itu saya membuat khusus tentang program ini. Jadi ketika teman-teman yang nyasar masuk di video ini, coba cek lagi video ini berurutan dari day pertama. Ada juga grup Telegramnya, ada juga grup WhatsAppnya, agar teman-teman nanti bisa kita saling berkomunikasi. Seperti itu saja perkenalannya. Oke, kita lanjut ya. Yuk, kita coba review. Jadi di minggu pertama, kita bahas tentang konsep, tentang masalah. Prinsip dasar adalah, teman-teman nggak pernah bisa menyelesaikan masalahnya kalau kita tidak bisa menjelaskan masalahnya, atau kita tidak bisa mendefine masalahnya itu apa. Masalah terbesar adalah saat kita nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu batasannya, dan kita nggak tahu kapan ini masalah selesai. Karena itu di minggu pertama banyak bahas tentang hal tersebut. Tentang mindset, tentang konsep seperti itu. Mulai minggu kedua, ini sudah mulai masuk basic terapi, sudah mulai menjelaskan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kemudian juga beberapa teknik-teknik yang bisa dilakukan. Saya seringnya adalah menggunakan teknik EFT. Nanti saya akan bahas juga secara khusus tentang apa saja EFT itu, secara basic-basicnya. Tapi yang saya sharekan di video ini adalah basic-basic yang memang bisa teman-teman langsung pakai dengan cara yang sederhana. EFT ini sudah applied, sudah approval, ada banyak penelitiannya, banyak evidence base-nya, dan saya sudah pakai dan memang saya praktekkan itu bagus, pakai banget. Minggu yang ketiga, yang sekarang adalah minggu tentang syukur. Jika misalnya ditanya semua ilmu, kalau misalnya disatukan menjadi satu hal, jika semua kesuksesan menjadikan satu hal, itu adalah tentang syukur. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas syukurmu. Jika saat ini teman-teman merasakan perasaan yang kayak, kok aku nggak enak, kok kayaknya aku nggak nyaman, kok kayaknya aku sumpek, kok kayaknya aku ada sesuatu hal yang hilang dan hampa, cuma satu hal, kita kurang rasa syukur. Ya, karena pada saat kita merasakan rasa syukur itu semakin dalam, itu tuh akan melerai semua hal yang menjadi masalah dalam hidup kita. Itu akan menyembuhkan semua luka-luka yang ada dalam hidup kita. Nah, karena ini tema luka batin, bagaimana syukur ini bisa memperbaiki luka batin ini? Saya akan ajarkan sebuah konsep dari namanya Ho'oponopono. Teman-teman kalau lihat searching banyak banget ya, silakan, sudah banyak sekali deh kajian lain-lain. Namun di video ini saya bahas tentang praktikalnya, konsep pentingnya itu apa, dan bagaimana kita mengkombinasikan dengan rasa syukur itu. Konsep masalah adalah, hadisnya jelas bahwa segala sesuatu masalah itu bersumber dari dirimu. Kamu adalah pusat gravitasi dari semuanya. Orang nggak akan pernah bisa naik levelnya, orang nggak pernah bisa keluar dari masalahnya saat dia tidak berhenti untuk menyalahkan. Atau dia pada saat dia selalu menyalahkan keadaan di luar dirinya. Banyak sekali orang mencari solusi di luar dirinya, sehingga dia nggak akan dapat apa-apa. Padahal jelas, barang siapa yang ingin mengenalku, maka kenalilah dirimu. Jadi semesta kecil itu ada di dalam diri kita. Semuanya. Semua pola dalam alam semesta ada di dalam
diri kita. Semua jawaban ada di dalam diri kita. Kalau orang non-muslim, ada yang disebut dengan Akashic Record. Semua sumber informasi yang ada, ini percaya nggak percaya ya, intinya ada kamus kehidupan, sebuah collectiveness consciousness, sebuah kamus kehidupan semua yang ada. Dan kita tuh bisa mengakses saat kita melihat ke dalam diri, bukan keluar. Sama halnya, syukur akan memfokuskan kita melihat ke dalam diri kita. Maka kenapa? Syukur adalah sebuah solusi dari semuanya. Saat hati kita merasa nggak nyaman, kita berpikir, oke, kita butuh healing, kita butuh ke Bali, butuh dan bermacam-macam. Sebenarnya bukan itu yang Anda cari. Pada saat orang ke Bali, pasti selalu mencarinya pantai, ya kan? Kenapa dia bisa tenang? Karena pada saat dia di pantai, dia merasa present. Dia merasa aware sama dirinya. Dia bisa merasakan bagaimana pada saat dia melangkah. Dia bisa merasakan dengan sangat luar biasa, dengan sangat present. Bagaimana angin itu bertiup dan lain-lain. Ditambah dengan energinya dan macam-macam. Karena pada saat dia di fase kehidupannya, pada saat ada begitu banyak aktivitasnya, begitu crowded pikirannya, dia nggak bisa present. Ya, sebenarnya Anda cari bukan Bali, yang Anda cari adalah present. Jadi, sebelum ke Bali, ya, milikilah Bali dalam hatimu. Kerennya begitu ya. Karena sesungguhnya stop berhenti mencari sesuatu hal yang di luar dirimu. Namun, carilah di dalam dirimu. Semua jawaban ada dalam dirimu. Oke, balik lagi ya. Di video ini saya bakal fokuskan adalah bagaimana rasa syukur bisa menyembuhkan luka batin Anda dengan konsep Ho'oponopono. Konsep Ho'oponopono ini adalah sederhana, simple, but powerful. Tapi, ya, memang harus benar-benar difahami lebih dalam lagi. Konsep ini memang ada di dalam Hawaii. Ya, ini orang Hawaii yang pertama kali membawa. Kemudian ada para praktisi, para peneliti yang membawa hal ini menjadi sebuah practical psikologi penerapannya. Namun ini dimulai awal dari orang Hawaii, seorang shaman. Shaman itu kayak di kita kalau dukun, yang apapun masalahnya itu sembuh, apapun masalahnya sembuh. Dan ternyata semua itu berawal dari 4 kata. I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Nanti saya akan jelaskan, bahas hal detail berikutnya, tapi nanti saya akan bawa bagaimana cara praktikalnya, oke? Oke, sekarang kita mulai. Teman-teman, langkah yang pertama menyiapkan tempat yang enak, yang santai. Sebisa mungkin teman-teman bisa merasakan kondisi saya sukanya bersila, di mana teman-teman masih bisa tegak. Karena kalau kalau bersender takutnya kan tidur ya. Saya nggak terapi di sini, saya hanya kasih step by stepnya secara sederhana. Nanti ada sesi yang lain, saya bakal buat habis beres 30 hari ini, saya bakal ada yang bisa teman-teman langsung praktekkan. Jadi yang paling pertama itu adalah 3 langkah. Langkah yang pertama adalah aware, kita sadari. Sadari bahwa semua masalah itu sumbernya dari diri kita, stop menyalahkan. Ketika teman-teman pada saat kita melakukan hal seperti ini, ada dalam diri teman-teman bilang, kan dia yang salah, bukan salahku. Stop hal itu, terus lakukan berulang. Yes, ini salahku. Tapi ingat, ketika ini pun tidak membuat diri Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Dan ini saya dapat dari kata-kata guru saya itu bagus. Pada saat kita memaafkan orang lain, pada saat kita memaafkan orang lain, bukan berarti kita membenarkan tindakannya kepada kita. Pada saat kita memaafkan, bukan berarti kita itu terlihat lemah di depan dia, tidak seperti itu. Pada saat kita memaafkan dia, bukan berarti kita bilang enak dia dong, dia yang salah, kenapa gitu. Nah, dengan memaafkan, dan ketika teman-teman mengambil tanggung jawab 100%, teman-teman melepaskan vibrasi negatif, energi negatif, hubungan negatif dengan dirinya. Siapa yang untung? Diri kita sendiri. Karena orang yang dia itu sulit untuk memaafkan, orang yang dia itu sering menyalahkan, sama seperti pengen orang lain mati, tapi yang minum racun adalah diri kita sendiri. Yes, racun itu adalah pikiran negatif, kesulitan, ego kita yang sulit memaafkan orang lain. Itulah racun kita. Kita mulai ya. Setelah itu, teman-teman, yang kedua adalah mendefine masalahnya apa. Contoh,
Ya Allah, walaupun saat ini saya kesal di pagi ini karena saya telat bangun sehingga seluruh jadwalku berantakan. Seperti itu dia. Masalahnya adalah kesal karena jadwal yang berantakan, harus jelas. Kemudian berikutnya teman-teman melakukan sore throat seperti ini. Ya, jadi cek satu titik yang kerasa sakit untuk bisa teman-teman fokus di situ. Kemudian setelah itu lakukan tapping seperti ini. Ya, sambil jalan mengungkapkan dengan 4 kata kunci yaitu I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Oke. Seperti itu simulasinya. Kita akan mulai dan menyiapkan juga suara. Yang saya pakai di sini adalah saya pakai dari Om Fana. Saya lagi ikut dari Mind Valley. Teman-teman silakan juga searching, yang ada banyak juga kok yang gratisan. Suara-suara yang bisa membuat tenang. Siapkan hal tersebut. Oke, santai. Kita lakukan sebentar aja 5 menit ya. Tarik nafas secara perlahan. Hembus secara perlahan. Good. Syukuri dan nikmati setiap tarikan nafas dan hembusan nafas. Dan silakan teman-teman izinkan diri teman-teman semua untuk masuk dalam kondisi rileks. Ya Allah, saya mengizinkan diri saya untuk masuk dalam kondisi rileks ini. Saya syukuri dan nikmati semua kondisi ini. Terima kasih, terima kasih. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas akan membuat Anda jauh lebih rileks dari sebelumnya. Jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Good, seperti itu. Tarik nafas secara perlahan. Hembus secara perlahan. Good. Sekarang Anda mengutarakan apa masalahnya. Anda mau curhat boleh, tapi sebaiknya kalimat yang jelas. Ya Allah, saat ini saya merasa kesal karena aku bangun kesiangan sehingga jadwalku berantakan. Good. Anda mulai menekan sore spot Anda. Ya Allah, walaupun saat ini, gunakan kata walaupun. Walaupun saat ini saya merasa, silakan isi, saya merasa sangat kesal ya Allah. Karena aku bangun siang sehingga jadwalku berantakan. Hamba ikhlas ya Allah menerima semuanya. Dan hamba pasrahkan seluruh ketenangan, seluruh rasa semangat di pagi ini hanya padamu ya Allah. Hamba ikhlas sama pasrah ya Allah. Hamba ikhlas sama pasrah. Tarik nafas secara perlahan. Hembus secara perlahan. Kemudian lakukan tapping. Gunakan kata ajaib I'm sorry. Maafkan diriku yang mungkin selama ini aku tidak adil terhadap dirimu. Maafkan aku ya Allah atas semua nikmat yang telah aku langgar, yang jarang aku bersyukur. I'm sorry, forgive me. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku diriku yang selama ini mungkin tidak adil, yang selama ini kurang bersyukur ya Allah. Maafkan aku ya Allah. I'm sorry. Forgive me. I love you. Aku cinta kepadamu ya Allah. Makasih banget atas semua nikmat yang Engkau berikan padaku ya Allah. Terima kasih Tuhanku yang selama ini sudah menemaniku, yang telah menemani selama ini, yang telah membuat aku bisa sampai di titik ini. Terima kasih. I'm sorry. Forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry, maafkan hambamu ya Allah. Maafkan aku diriku yang selama ini mungkin zalim, mungkin selama ini telah berbuat tidak adil. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku diriku. Forgive me. I love you. Terima kasih. Aku cinta Engkau. Aku cinta diriku. Aku cinta. Makasih ya selama ini telah menemani. Terima kasih. I'm sorry. Forgive me. I love you. Thank you. Tarik nafas secara perlahan. Hembus secara perlahan. Terima kasih. Tarik nafas secara perlahan. Hembus secara perlahan. Terima kasih Allah. Good. Sip. Sekarang gimana rasanya? Lebih tenang, lebih nyaman kan? Yes, lakukan hal seperti ini. Kita cukup membutuhkan waktu 5 menit. Kalau masalahnya berat, kita bisa pandu sampai 30 menit. Dan lakukan terus menerus dan lihat keajaiban apa yang terjadi. Thank you.